Kedua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan matematika mohon izin untuk menampilkan beberapa video wawancara kami dengan dengan mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar. Perkenalkan, nama saya Amri Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Mira Cynthia. Perkenalkan, nama saya Nela Sari. Perkenalkan, nama saya Heni Amelia. Perkenalkan, nama saya Trimentari. Perkenalkan, nama saya Salimah Hanum. Perkenalkan, nama saya Dela Astari. Perkenalkan, nama saya Isnan Diah Widiarti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrahman. Saya mau bertanya, apa bedanya hukum pidana dan perdata dan memberikan contohnya? Menurut saya, hukum pidana itu timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hukum, sedangkan perdata terjadi pelanggaran terhadap seseorang. Dan contoh hukum pidana yaitu pembunuhan, sedangkan perdata yaitu warisan, memperebut warisan. Terima kasih, Kak. Baiklah, saya Isnadia Widiarti. Di sini saya akan bertanya-tanya seputar penegak hukum di Indonesia dengan salah satu warga Desa Rambah Baru, yaitu Kak Novi. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang penegak hukum di Indonesia. Nah, menurut Kak Novi, penyebab penegak hukum di suatu negara terkesan lemah itu kenapa ya? Kalau menurut saya, penegak hukum di Indonesia itu terkesan lemah karena kurangnya moralitas penegak hukum itu dalam menegakkan hukum, sehingga masyarakat kurang puas terhadap kinerja penegak hukumnya itu sendiri. Wah, cuma itu Kak Novi? Ya, menurut saya hanya itu saja. Terima kasih atas tanya jawabnya. Maaf mengganggu waktunya ya. Kak, izin bertanya. Iya. Menurut kakak, apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi kesadaran hukum di Indonesia? Kalau menurut saya sih, yang pertama kita harus tanam kesadaran itu dari kita masing-masing. Habis itu yang kedua kita harus taat peraturan. Habis itu yang ketiga kita harus melatih pola sikap kita terhadap hukum. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Permisi, Kak, boleh saya wawancarai? Boleh. Sebelum itu boleh Kakak perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Monika. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 4. Kak, pertanyaannya itu yaitu bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini? Seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki atau menganut 3 sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum sivil, yang kedua sistem hukum adat, dan yang ketiga sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum itu saling berkaitan satu sama lain. Dan menurut saya penganut sistem hukum di Indonesia itu masih lemah atau kurang baik di masyarakat kita. Salah satu penyebabnya itu antara kualitas para penegak hukum itu sendiri masih kurang di masyarakat kita sendiri. Baik, Kak, terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Izin untuk mewawancarai kakak. Ya, boleh. Menurut kakak, penegakan hukum itu seperti apa sih, Kak? Menurut kakak, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suatu konsep dan ide-ide yang diharapkan. Oh, seperti itu ya, Kak? Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi. Iya, Kak. Izin untuk mewawancarai. Boleh. Menurut kamu, mengapa penegakan hukum mutlak itu harus dilakukan di sebuah negara demokrasi? Untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Seperti itu ya? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Anda, apa yang menjadi kendala sehingga penegakan hukum berkeadilan sulit dilakukan di Indonesia? Menurut pendapat saya, salah satu penyebab lembaga penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum masih rendah, moralitas mengakibatkan profesional kurang dan terjadinya ketidakmauan pada pengakuan hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Sekian dari saya. Permisi Kak. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Amar Rahman dari Prodi Pendidikan Matematika. Ini dengan kakak siapa? Kak Rika. Baik Kak Rika, minta waktunya sebentar. Saya akan bertanya kepada kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia. Nah, menurut kakak, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Baik Kak, dari faktor-faktor tersebut, yang mana menurut kakak faktor itu sangat mendorong penegakan hukum di Indonesia? Ya? Faktor masyarakat sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Kayak gitu udah. Selamat siang dulu. Izin bertanya, menurut kakak apa yang harus dilakukan ketika ada penegak hukum yang melakukan tindak kekerasan di dalam tindak hukum? Menurut saya kejadian itu adalah kejadian yang salah, karena seharusnya penegak hukum itu harus tidak melakukan kekerasan secara langsung kepada pelaku hukum. Terima kasih ya Kak. Permisi Kak, apakah boleh saya wawancarai? Ya, boleh. Menurut Kakak, apa itu fungsi penegakan hukum? Menurut saya, fungsi penegakan hukum itu yang pertama meningkatkan ketertiban, yang kedua kepastian hukum atau menegakkan hukum, yang ketiga memelihara keamanan, yang keempat memberikan perlindungan, yang kelima pengayoman, yang keenam pelayanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Permisi Kak, apakah boleh saya wawancarai? Boleh Kak. Menurut Kakak, apa itu tujuan penegakan hukum? Tujuan penegakan hukum itu yang pertama yaitu mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Yang kedua itu mengatur pergaulan hidup secara damai. Yang ketiga melindungi hak asasi setiap manusia. Dan yang keempat yaitu menjaga dari perbuatan main hukum sendiri. Oke, baik, terima kasih. Permisi Pak. Iya. Perkenalkan saya Trimentari. Iya. Izin bertanya, Boleh. menurut Bapak bagaimana jika tidak ada penegakan hukum di Indonesia? Perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan, tegaknya supremasi hukum, keadilan, dan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir, kita akan bertanya mengenai, saya ulang. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kita akan bertanya kepada salah seorang warga di Desa Pasir Utama mengenai penegakan hukum. Di sini kita akan bertanya kepada abang, siapa namanya bang? Saya Egi. Egi. Kemudian ada dengan nenek Fataya. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya ya bang. Iya. Nek, seperti apa sih perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat ini? Ya seperti mencuri, merusak barang orang lain, bermain judi, dan menipu orang gitu mas. Oke, berarti ada mencuri, merusak barang orang lain, Iya. kemudian menjudi itu ya? Iya. Betul begitu Nek? Iya. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Nek. Satu, dua, tiga. Mari bergabung bersama kami di Himatika, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Matematika. Hebat! Hebat!